Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi, Pak. Dan di sini saya mau membawakan teman rekan-rekan sekalian untuk mengevaluasi hasil perusahaan ini dari 3 bulan ke belakang. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Mulai dari Bapak, jujur Pak. Karena saya Rada Hermawan, saya dari bagian produksi. Oh, dari bagian produksi. Ibu Saya Mita Ramanda dari sekretaris. Mita Ramanda. Ibu Saya Putri Nabila dari bagian personalia. terus. Saya Yusuf Mahendra dari bagian staf HRD. Untuk Bapak? Saya Rafael Hafiz dari staf keuangan. Ya, semua. Jika ada yang belum mengenal saya, izinkan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizky. Saya di sini sebagai direktur yang baru, penggantinya Bapak Fauzan yang kemarin. Nah, saya kan di sini masih baru. Saya ingin mengetahui hasil kinerja 3 bulan kemarin, evaluasi. Ada apa saja permasalahan di sini, unek-unek dari rekan-rekan, dan kita mencari solusinya bersama-sama ya, memecahkan solusinya. Saya ingin mengetahui dulu dari bagian produksi, apakah ada permasalahan atau unek-unek yang akan disampaikan. Baik, Pak. Jadi buat produksi 3 bulan dari sekarang itu mendapatkan penurunan sangat drastis karena banyak perusahaan yang membatalkan kerjasama dengan perusahaan kita, Pak. Jadi dari 3 bulan kemarin itu sampai sekarang kita Mendapatkan penurunan drastis penurunan dari dari orderan dari produksi gitu ya, dari orderan, sehingga berpengaruh ke produksi. produksi. Ada lagi? Mungkin cukup itu dulu, Pak. Nah, untuk produksi kita mengalami kekurangan ya, jadi penurunan orderan. Apakah itu untuk karyawan bagaimana terkendali? Buat karyawan karena produksinya menurun, jadi kebanyakan karyawannya harus di-offline atau dikeluarin, Pak. Nah, kenapa? Soalnya mempengaruhi ke produksi dan mempengaruhi juga ke perusahaan karena banyak karyawan yang tidak sesuai dengan kinerjanya, posisinya. Jadi maksud Bapak itu dengan adanya penurunan orderan, penurunan produksi, jadi karyawan banyak yang kurang efektif bekerjanya gitu Iya, ya. Pak. Banyak nganggurnya Iya. lagi. Iya sih, benar juga. Nah, untuk menurut Bapak manajer HRD ini bagaimana terkait permasalahan ini? Baik, dari tadi sebelumnya dari masukan dari Pak Redan, memang benar adanya Pak itu. Jadi selama kurun 3 bulan itu produksi menurun sekali. Jadi kebanyakan kan di sini ada pekerja itu ada 300 orang. 300 orang 300 seluruhnya ya. Keseluruhannya 300. Dari 300 itu Pak, yang 200 itu kinerjanya sangat baik. Nah, yang sisanya lagi kinerjanya kurang baik. Saya dapat ada laporan dari kepala bagian-bagian masing-masing bahwa kinerja para pekerja itu sangat keteter, jadi Kurang efektif lah. kurang efektif Pak gitu. Jadi banyak yang anggurnya itu bekerja Itu. kurang ya. Terus kemarin juga kebanyakan saya lihat dari CCTV emang udah kelihatan gitu. Jadi pekerja sebagian yang kerja, yang nyantai. Jadi pekerja banyak sedangkan produksi kita Nah, gitu. sangat terbatas. Karena terbatas. Itu sangat memakan biaya. Iya. Makanya tadi Pak Dadan sendiri mengusulkan untuk Mengurangi. pengurangan karyawan ya. Tolong untuk Ibu Mita, nanti hasil rapat ini dari sekarang dimulai didengarkan gitu ya, hasil kesimpulan yang saya minta. Nah,
baik usulan itu bisa kita dapat ini sih, bisa kita ngomongin sekarang ya. Saya ingin tahu untuk omset dari Bapak Rafli ya sebagai keuangan, omset kita dari 3 bulan ke belakang itu berapa, dari Ya. bulan April sampai sekarang? Baik Pak, yang saya catat ya 3 bulan terakhir omset April kita di angka 7M 227 juta. Di bulan Mei kita kembali mendapatkan penurunan jadi 6,5M 312 juta. Dan bulan ini jadi sekitar 5,5M 327 juta, dikarenakan masih ada 5 hari apa ya? Masih ada 5 hari kerja ya? Ya, 5 hari kerja. Sangat cukup mengejutkan ya penurunannya. Iya. Ini masalah sangat serius. Nah, emang untuk pengurangan atau pemutusan hubungan kerja kepada karyawan itu emang salah satu solusi yang bisa kita pertimbangkan gitu ya, karena tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada sekarang. Tapi di sisi lain kita juga kan harus mempertimbangkan permasalahan tentang pesangon ya Ibu ya. Nah, untuk pesangonnya paling kita kasih aja 20% dari gaji. Jadi kita nanti begitu, nanti saya minta rekapan dari Ibu Putri ya, Nabila, kasih rekapan karyawan yang banyak cuti terus banyak sakit, banyak izin, sama yang absennya ya kurang baik lah dari segi kedisiplinannya. Sama saya minta data-data yang mau habis kontrak sama yang bulan besok udah mau habis kontrak itu kirimin semua ke Bapak Yusril, nanti biar Bapak Yusril kasih ke saya. Nanti penyaringannya saya serahkan ke Bapak Yusril. Iya betul. Biar ada pertimbangan, berarti kita akan mengurangi kisaran 100 orang 100 lebih. 100 lebih. Apakah cukup untuk 200 orang di produksi? Cukup Pak, buat sekarang cukup lah. Buat sekarang sampai ke depannya ya? Ya kita belum tahu juga kapan bisa dapat pengeluaran yang banyak atau bulan depan tuh masukan. Ya, untuk ini ada bayangan sih untuk orderan kita ini sampai 3 bulan sampai 6 bulan ke depan bakal seperti ini. Nah, selagi orderan masih belum banyak, kita akan memikirkan tentang pemutusan hubungan kerja ya. Nah, untuk misalkan nanti ke depannya ada orderan masuk, Atau mungkin perusahaannya nanti kembali stabil. kita mengadakan perekrutan lagi ya. Iya. Sambil perekrutan di kita ini kan belum ada lemburan, kita kasih lemburan aja Boleh Pak, lagi. untuk mengejar target ya. Bisa. Kita kasih lemburan sambil menunggu perekrutan lagi. Untuk perekrutan lagi sendiri di sini bagaimana sistemnya Bu? Perekrutannya nanti kita akan ada seleksi, mungkin diserahkan juga kepada Pak Yusril ya hasil selaku HRD untuk merekrut karyawan. Nanti ada sesi untuk pelatihan mungkin untuk iya. karyawan baru. Pelatihan biasanya 1-3 bulan ya. Ya. Dan dibantu oleh Pak Dadan misalkan untuk informasi perekrutannya nanti berapa orangnya untuk bagian produksi mungkin nanti diinformasikan kembali. Dan itu pun nanti diinformasikan balik dari Bapak Rafli. Soalnya kan keuangan harus stabil dulu dong. Iya betul. Keuangan stabil nanti diinformasikan ke Pak Yusril. Pak Dadan juga membantu untuk perekrutan.
Lalu untuk perekrutan karyawan, setelah perekrutan karyawan kita bisa mengeluarkan karyawan yang lama Pak, supaya tidak ada kenaikan gaji untuk ke depan. Tidak ada permintaan kenaikan gaji. Bagaimana? Untuk menurut Bapak? bagian produksi itu ya, untuk Iya. karyawan-karyawan Iya. itu sangat bisa dipikirkan lagi sih, karena agak menguntungkan juga, karena ya menurut saya untuk di bagian produksi ini kita tidak terlalu mengajarkan dengan susah payah, karena tidak akan memakan banyak waktu ya, kita menggunakan aja untuk orang baru, kita bisa mengeluarkan orang lama, kita menggunakan aja sistem kerja kontrak aja Ibu ya. Ada training juga kan mungkin nanti untuk ke depannya, pembelajaran Mulai ya, karyawan baru. nanti dibantu aja oleh Pak Dadan ya, Siap Pak Dadan. biar kita nggak ada untuk kenaikan gaji. Dan lagi saya minta kepada Pak Yusri ya, Ya, siap. apakah ada orang yang bisa dari bagian produksi itu yang bisa dipromosikan untuk naik jabatan. Untuk dipromosikan kenaikan jabatan ada sekitar 10 orang Pak. 10 orang. 10 orang. Dari dulunya dia sebagai kabag, jadi akan menjadi pengawas nanti. Gitu. Memang ada kita itu ada program mutasi juga sih. Iya, betul sih. Siapa untuk rencana kedepannya kalau udah mulai normal lagi kan kita Iya. menjatuhkan. Iya. Untuk omset sudah diketahui ya, sekarang sangat menurun drastis. Nah Bapak Rapli, saya ingin tahu untuk uang yang ada saat ini itu ada berapa Pak Rapli yang kita pegang saat ini? Dari 3 bulan sebelumnya aja atau gimana? Saat ini aja. Saat ini aja. Sekitar 200 M kali ya. Ya. 200 M. Karena sekarang kan belum tutup buku, jadi saya belum bisa menjumlahin. Oh, itu masih perkiraan. Masih perkiraan. Ya semoga saja. Nah, untuk kedepannya kita bisa kembali normal lagi ya. Saya minta kerjasamanya kepada rekan-rekan, minta kerjasamanya agar bisa kembali lagi kita bersama-sama berdoa kerjasamanya dan fokus terhadap pekerjaannya masing-masing ya, terus bisa amanah. Semoga kalian semua bisa mengikuti cara kerja saya. Nah untuk kesimpulannya berarti bagaimana? Bisa tangan saya. Jadi kesimpulan rapat hari ini, produksi kita kan menurun ya. Nah karena karyawan ada yang kerjanya kurang gesit, kurang cepat. Selain itu juga perihal kapasitas produk yang kurang juga berpengaruh terhadap menurunnya produksi. Lalu dengan itu kita akan mengevaluasi hasil kerja para karyawan, efektif atau tidaknya, dengan cara di cross check. Nah, supaya tahu apa penyebab mereka kerjanya kurang cepat atau kurang gesit. Lalu untuk pengurangan karyawan akan dilakukan karena banyak sekali ya yang mengambil cuti sehingga menghambat proses produksi. Lalu untuk omset dan upah, omset di bulan April itu sebesar 7 M. Lalu di bulan Mei 6,5 M, lalu di bulan Juni 5,5 M. Semoga kedepannya bisa naik ya omsetnya. Lalu untuk total upah 1 bulan totalnya keseluruhannya itu sebesar 1 M. Oh iya. Pengeluaran upahnya. Lalu untuk total keseluruhan jumlah karyawan ada 300. Nah, ada perencanaan untuk pengurangan juga kan? Pengurangannya sebanyak 100 orang. orang. Nah, untuk karyawan yang di PHK akan diberikan pesangon sebesar 20%. Bagaimana menurut teman-teman? Karena biasanya sih saya untuk mengeluarkan pesangon itu hanya di kisaran 15 M. Karena di sini kan maksudnya saya lihat
pekerja-pekerja di sini tuh kebanyakan udah pada lama ya. Iya. Makanya kita kasih 20% dan ini juga bukan karena kita. Ya semoga aja jadi berkah lah. Boleh lanjut. Untuk kedepannya oh ya tadi yang 100 untuk di Pengurangan pengurangan ya. Nah yang 200-nya itu akan tetap lebih bekerja. tetap bekerja. Akan lebih Dimaksimalkan. diperhatikan juga kualitas kerjanya efektif atau tidaknya, lebih ini lagi ya, dicek. Nah untuk proses pelatihan kerja kedepannya untuk kalau ada perekrutan lagi gitu akan lebih ketat lagi pelatihannya agar bisa mendapatkan karyawan yang gesit dalam bekerja. Nah itu juga bertujuan untuk memperlancar proses produksi. Sama tambahin juga Mbak, Bu Mita, kedisiplinan karyawan, karena Dalam kehadiran mungkin. ya kehadiran terus kedatangannya, pokoknya kedisiplinan waktu, cara dia bekerja, terus sama satu lagi itu mengenai tata krama ya, sopan santun, karena kebanyakan di perusahaan itu yang saya alami banyak yang simpang siur dan juga bertengkar lah karena ya dengan sesama karyawan atau bahkan sama atasan sendiri. Dicukupkan saja ya untuk rapat kali ini. Nanti saya minta laporan dari Ibu Putri, nanti tolong kasihkan kepada Yusril. Siap. Nanti juga saya minta ini untuk Bapak Rafli ya, rekapan yang tadi yang udah saya minta, sama tadi pengeluaran gaji sebelumnya yang 3 bulan terakhir itu gaji berapa, sama kalau kita pengurangan karyawan nih di kisaran 100 orang itu kita mendapat mengeluarkan berapa upah. Jadi kan ada di situ ada selisih. Jadi kita bisa bicarakan lagi di sesi berikutnya ya. Nah untuk Bapak Dadan sendiri saya minta lebih dilihat lagi untuk ya, cross check lagi untuk bawahannya, karyawannya lebih dimaksimalkan lagi ya. Kalau misalkan ada orderan baru dan tidak seperti biasanya, paling nanti ada yang lembur aja. Baik Pak. Dari saya cukup sekian dulu. Semoga kedepannya kita akan lebih baik. Semangat di PT Sejahtera Abadi Sentosa ini kita jadikan sejarah. Semoga PT ini bisa berkembang pesat lagi ya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.